Lanjut, lanjut kita akan bicara tentang resiko. Resiko adalah melihat dari sudut pandang auditor, bahwa auditor dalam melakukan pekerjaannya juga melakukan proses audit juga mengandung menanggung adanya resiko ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian dalam melaksanakan audit. Jadi misalnya dia bisa jadi merasa tidak pasti yang melekat tentang adanya ketidakpastian karena ketidaktepatan bukti audit, atau bisa jadi adanya ketidakpastian karena ketidakpastian dalam efektivitas pengendalian internnya si manajemen. Itu kan mempengaruhi juga ke dalam proses audit yang dia lakukan. Juga bisa jadi karena adanya ketidakpastian apakah manajemen menyusun laporan keuangan secara hati-hati atau secara prudent gitu kan. Nah, oleh karena itu auditor melakukan tuh yang namanya penilaian risiko juga. Nah, dia mengembangkan juga perencanaan auditnya based on dari satu sisi based on risiko auditnya dia. Kalau tadi menetapkan materialitas, berusaha menyusun perencanaan based on materialitasnya si, risikonya si manajemen, gitu kan. Kalau ini menetapkan perencanaan audit based on risikonya saya waktu melakukan audit, gitu, dari sisi si auditornya. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah biasanya yang namanya audit risk model untuk perencanaan. Apa sih model risiko audit perencanaan, gitu kan? Nah, kita di sini dihitung oleh auditor menangani resiko dalam perencanaan auditnya dengan suatu model yang dinamakan ini, model risiko audit. Menangani resiko dalam proses perencanaan audit dengan menggunakan model risiko audit. Namanya model risiko audit. Apa saja model risiko audit ini? Di sini audit dia akan menghitung berapa plan detection risk. Nah, plan detection risk ini akan menentukan berapa banyak bukti audit yang nanti akan dikumpulkan. Itu makanya dinamakan model risiko audit. Dari kemampuan mendeteksi itu akan dihitung berapa besar sih kira-kira bukti audit yang dikumpulkan. Nah, berapa besar bukti audit yang ditentukan ini kan tentunya akan mempengaruhi berapa banyak jumlah SDM yang akan kita pakai, berapa waktunya yang akan kita pakai. Nah, disinilah makanya fungsi kita menerapkan model audit risk. Dengan menghitung model audit risk, kita bisa menetapkan berapa banyak kebutuhan SDM dan berapa butuh waktu yang kita tetapkan karena kita sudah menghitung berapa bukti audit yang kita akan perlukan. Nah, untuk menghitung tadi plan detection risk ini, kita mengenal rumus plan detection risk sama dengan acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dan control risk. Kita akan belajar satu-satu apa itu plan detection risk, apa itu acceptable audit risk, apa itu inherent risk, dan apa itu control risk. Dan apa yang mempengaruhi setiap unsur dari risiko-risiko yang diidentifikasi di sini. Nah, pada saat kita bicara, coba saya lihat dulu di sini, kita akan lihat nih seperti apa sih hubungan yang dimaksud dengan audit risk model for planning. Jadi kita akan lihat bahwa kita start dari gambar di sini adalah assess client business risk. Nah, dari assess client business risk tadi, kita kan menentukan materialitas tadi. Dari materialitas tadi, inilah materialitas yang biasanya sama dengan acceptable audit risk.
yang di rumus audit risk model adalah dikenal dengan AAR, Acceptable Audit Risk. Nah, itu disandingkan nanti dengan inherent risk dan dengan control risk. Kita akan bicara di sini plan detection risk, inherent risk, control risk, acceptable audit risk. Nah, kita akan lihat dulu hubungan antara 4 unsur perhitungan ini, PDR, AAR, IR, dan CR. Kita lihat di sini. Di sini digambarkan kalau dibagi per cycle. Ada siklus penjualan, ada siklus akuisisi, dan ada siklus payroll. Kita membedakan, menghitung inherent risk dulu, control risk, acceptable risk, dan baru setelah itu kita menentukan plan detection risk. Kita lihat bahwa acceptable risk, materialitas yang ditetapkan oleh auditor adalah low. Tapi pada saat acceptable risk-nya di sini adalah rendah, tapi dia mempunyai resiko inherent, artinya resiko bawaan yang cukup besar, sedang, dan control risk yang juga sedang, maka dia akan menyebabkan plan detection risk-nya adalah medium. Nah, lain halnya dengan kalau inherent risk-nya tinggi, tapi karena sudah ada kontrol risk, sudah ada pengendalian sehingga kontrol risk-nya rendah, dia akan mengakibatkan plan detection-nya adalah juga medium. Jadi, lihat yang sebelahnya lagi yang terkait payroll. Inherent risk-nya dia rendah, resiko kontrolnya juga rendah, sehingga detection risk-nya high. Diartikan gini, pada saat suatu kita anggap inherent risk dari penjualan, itu tinggi, gitu kan? Dia bisa salah sajinya tinggi loh, inherent risk-nya. Di sana bisa jadi kecurangannya banyak loh. Bisa jadi banyak orang-orang juga yang nggak benar misalnya di akuisisi. Di akuisisi sini kan inherent risk-nya tinggi ya. Tapi enggak, dia bikin seleksinya bagus, SOP-nya bagus gitu kan. Terus dibangun kontrol-kontrol lain yang cukup bagus. Nah, artinya resiko yang tadi itu kan jadi turun, menjadi sedang. Nah, begitu ada kesalahan, sudah pasti bisa kedeteksi kan? Itulah yang dimaksud dengan plan detection risk. Kalau bisa kedeteksi, ya udah kita samplingnya juga sedang aja gitu. Beda tadi dengan di model payroll. Kayaknya orang jarang deh ada main di siklus payroll gitu kan. Udah gitu semuanya pengendaliannya juga bagus. Dia udah langsung transfer ke rekening, dia udah pakai fingerprint, dia juga ada buku kalau di perusahaan tuh biasanya buku catatan kinerja, dia masing-masing udah punya target gitu kan. Orang kalau salah dikit pasti langsung kedeteksi gitu. Nah, jadi resiko dia bisa resiko dia nggak kedeteksi itu tinggi apa enggak? Oh enggak, dia pasti langsung kedeteksi. Berarti dia resiko tidak terdeteksinya itu resiko terdeteksinya dia tinggi. Ya udah, kita nggak usah pakai bukti yang terlalu banyak, kita pakai bukti yang cukup rendah aja gitu loh. Karena begitu orang salah, dia langsung loh kedeteksi gitu. Jadi kita nggak usah pakai bukti audit yang terlalu banyak gitu, karena di sana udah kejaga. Beda tadi dengan pada saat kita misalnya bicara nih, inherent risk-nya tinggi gitu ya. Terus, wah di sini banyak banget kesalahan.
ternyata terus apa, kontrolnya juga nggak bagus. Begitu di sana banyak udah tahu berisiko tinggi, kontrolnya juga nggak bagus. Kalau ada salah, kedeteksi nggak? Nggak kan? Berarti kita akan bicara deteksinya adalah, plan detection risk-nya adalah kecil. Begitu plan deteksinya kecil, aduh kalau ada salah orang nggak ketangkep nih. Berarti materialitas kita harus kita, sampling kita harus kita tingkatkan. Gitu. Jadi inherent risk, control risk, bagus. Berarti gampang kedeteksi, ya kan? Berarti kalau gampang kedeteksi tadi, gampang kedeteksi, berarti resikonya, resiko kedeteksinya tinggi nih. Nggak usah kita banyak-banyak, di orang udah kejaga kok dengan proses bisnis biasa gitu. Lain tadi dengan yang inherent risk-nya jelek, tinggi gitu kan. Terus control risk-nya juga tinggi gitu kan. Lah, berarti plan detection-nya nanti dia biasanya jadi nggak bakal kedeteksi kan. Ya berarti kita harus bukti auditnya banyak di sana. Seperti itulah hubungan antara inherent risk, control risk, acceptable, sama detection risk. Nah, ini kebalikannya tadi. Kalau bicara kita tadi lanjutan dari yang tabel tadi, tapi udah saya jelaskan tadi kan di sini kan. Pada saat inherent risk-nya jelek, tinggi gitu ya, control risk-nya juga masih tinggi, resiko kontrolnya masih tinggi, otomatis nggak bisa ngedeteksi. Berarti detection risk-nya rendah. Otomatis kita harus bukti auditnya kita tinggikan. Gitu. Nah, baru kita bicara satu-satu nih jenis-jenis resikonya, ya kan? Yang penting kita udah tahu hubungan tadi. Inherent risk bagus atau enggak nih? Kalau di sini inherent risk-nya apa? Waduh, inherent risk-nya tinggi nih. Jadi masih banyak nih bakalan resiko-resiko salah gitu ya. Kontrolnya juga jelek, masih banyak nih resiko nih. Berarti detection-nya ini pasti kecil jadinya. Berarti kita harus banyakin bukti auditnya. Beda tadi dengan tadi kondisi inherentnya tinggi gitu kan. Tapi di sini bagus banget nih di kontrolnya. Sehingga dia jadinya sedang kan. Otomatis detection-nya juga menjadi sedang. Nah, otomatis nanti bukti auditnya juga kita pakai sedang. Tapi kalau yang tadi contohnya yang di peril, inherent risk-nya kecil, udah nggak ada resiko gitu ya, kontrolnya juga bagus sehingga kalau ada kesalahan sedikit detection-nya dia langsung kejaga, berarti kan tinggi. Nah, buktinya juga nggak usah banyak gitu. Lalu kita bicara apa sih engagement risk, engagement risk, resiko resiko pada saat audit dapat diterima. Accepted, sebenarnya ini adalah acceptable audit risk, gitu kan? Tadi sebenarnya semuanya sama, pada dasarnya adalah tergantung dari bisnisnya si klien. Ini sebenarnya biasanya sama dengan materialitas. Nah, lanjut, apa aja yang mempengaruhi acceptable audit risk? Tadi, tingkat pengguna laporan keuangan yang dia pakai. Kalau misalnya yang pakai itu banyak, kita biasanya acceptable audit risk-nya kita kecilkan. Kita akan hati-hati gitu kan. Kita akan bilang, resikonya jangan 5% deh, 3% aja. Ini banyak yang pakai, jangan sampai orang jadi salah gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dia ada kesulitan ekonomi juga gitu kan, kalau seandainya nanti audit reportnya diterbitkan, daripada kita nanti dapat digugat sama orang, kita bikin juga tingkat resiko acceptable audit risk yang lebih kecil. Nah, terus kalau kita tahu lagi nih, ternyata manajemennya nggak bener nih, lingkungan entitasnya nggak bener, direksinya nakal semua, kita juga bikin tingkat resiko yang lebih kecil. Artinya saya hanya mentolerir resiko yang kecil. Tadi kalau misalnya tadinya materialitasnya 5%, kita turunkan itu menjadi
2 atau 3%, karena kondisi-kondisi ini. Kita harus menjaga supaya kita juga jangan jadi masalah di kemudian hari. Gitu ya. Itu faktor acceptable audit risk. Lalu metodenya yang dipakai seperti ini. Kita bisa baca financial statementnya gitu kan, terus rapat-rapat direkturnya gitu kan, terus evaluasi dari perusahaan gitu kan. Ini bisa kita lihat semuanya. Nah, terus itu yang mempengaruhi acceptable risk. Bicara lagi, apa sih inherent risk gitu kan? Yang berikutnya dari resiko tadi. Nah, resiko inherent risk ini adalah resiko yang melekat. Resiko yang melekat biasanya ke suatu perusahaan atau suatu akun. Nah, apa yang mempengaruhinya? Nah, di sini bisa dibilang adalah tadi sifat bisnis klien. Kalau sifat bisnis kliennya tadi yang industri susah, kemungkinan risikonya lebih tinggi gitu kan. Ada kegiatan yang sifatnya non rutin. Nah, itu juga harus dicermatin tuh. Ada apa? Kok dia punya kegiatannya misalnya rutinnya adalah perdagangan, atau suatu waktu dia bikin jasa konsultasi. Kok agak beda? Apakah benar? Nah, di situ kan kita harus ada risiko inherent yang naik, gitu kan? Terus lihat dari sisi dari populasinya, pihak-pihak yang terkait gitu kan. Nah, terus bisa juga lihat dari audit experience, lihat hasil audit yang sebelumnya gitu kan. Terus pastikan apakah ini kerjaan baru atau kerjaan berulang. Kalau kerjaan baru pasti kita turunkan supaya tingkat risiko yang inherent risk-nya pasti dia menjadi harus hati-hati kita waktu menetapkannya gitu kan. Audit judgment juga harus kita lihat kalau seandainya ada yang belum dikoreksi. Nah, tadi juga kita perhatikan budayanya gitu. Ini budaya di perusahaan itu seperti apa? Apakah ada kecurangan ataukah di sini sering terjadi penyalahgunaan aset? Itu akan mempengaruhi inherent risk-nya. Otomatis kalau sering banyak pelanggaran, di situ resikonya tinggi inherent risk-nya, ya kan? Berarti kita harus menetapkan tingkat risiko yang lebih kecil angkanya. Jadi cara menetapkan risiko pada saat kita bilang resikonya tinggi, gitu kan? Kita bicara misalnya resikonya 5%, gitu. Kita juga akan menetapkan di situ resikonya ya tinggi. Kalau kita bilang 3%, berarti di situ inherent risk-nya kecil, gitu kan? Terus yang berikutnya tadi hubungan antara inherent risk, plan detection risk, sama plan audit evidence. Di sini nggak terlalu kelihatan, tapi acceptable audit risk, gitu kan? Di sini dijelaskan jalurnya adalah D, direct relationship. Sedangkan I adalah inverse relationship, artinya berbanding terbalik. Pada saat acceptable tinggi, berarti plan detection-nya adalah tinggi. Pada saat inherent risk tadi kita bilang tinggi, plan detection-nya harusnya menjadi rendah. Kalau control risk-nya tinggi, berarti plan detection-nya adalah rendah. Demikian juga sebaliknya. Nah, pengaruhnya ke plan audit, bukti audit. Inherent risk-nya tinggi, bukti auditnya juga otomatis tinggi. Control risk-nya tinggi, berarti bukti auditnya juga tinggi. Seperti itu. Kalau acceptable risk-nya adalah kecil, berarti plan auditnya yang kita butuhkan, evidence-nya adalah cukup banyak, gitu ya. Ini tadi udah dijelaskan sebenarnya di tabel yang tadi. Nah, ini tadi bagaimana kita membagi ke segmen. Ini juga tadi udah. Nah, kita lihat. Sulit nggak sih? Sebenarnya ngukurnya agak sulit sih. Makanya
kadang-kadang kita di sinilah benar-benar untuk penentuan perencanaan audit ini perlu professional judgment. Dan kadang-kadang tadi, begitu memang kita merasa agak kurang pas dari yang preliminary assessment tadi, kita bisa kok mengubah, melakukan penyesuaian nantinya begitu kita sudah melakukan yang namanya melakukan perhitungan risiko. Ini yang nanti menjadi actual level of risk achieved on the audit. Dari yang tadinya ditentukan preliminary menjadi aktual ini yang nanti kita akan dapat. Nah, itu nanti akan dilakukan penyesuaian juga tuh nanti di prosedur akhir, bukan di bagian perencanaan. Tapi kalau di bagian perencanaan tadi, kita tetapkan materialitas kita tetapkan inherent risk kita tetapkan control risk sama detection risk. Dari situ nanti kita mengembangkan berapa bukti audit yang harus kita lakukan. Kita lakukan proses audit sehingga kita dapat tuh nanti berapa sih yang sebenarnya terjadi, yang aktual, kesalahan yang terjadi gitu. Nah, yang kesalahan ini bisa diperbaiki nggak? Kalau diperbaiki, kita perbaikin sehingga tadi tidak menyampai ke batas materialitas. Nah, kita bicara sekarang tadi kita udah bicara acceptable audit risk yang dipengaruhi tadi sebenarnya lebih kepada faktor-faktor di perusahaan itu sendiri, ya kan? Tadi dia ini penugasan baru atau penugasan lama, proses bisnisnya dia sendiri seperti apa gitu kan. Terus kita bicara juga hasil audit sebelumnya, pihak-pihak yang terkait gitu kan. Terus kita bicara ada nggak transaksi rutin atau non rutin. Yang berikutnya ini kita adalah bicara tentang internal control. Nah, pada saat inherent risk adalah risiko bawaan. Internal control adalah sesuatu yang dibangun sebenarnya sama manajemen. Tujuannya apa? Internal control dibangun sama manajemen. Dia sebenarnya supaya tadi satu, comply terhadap peraturan. Ada ketaatan loh, dengan membangun internal control kita harapkan proses bisnis kita comply kepada aturan dan regulasi. Terus laporan keuangan kita reliable, gitu kan? Harapannya seperti itu. Terus yang ketiga, operation kita efektif dan efisien. Itu tujuan dari kontrol itu dibangun sebenarnya. Tapi tadi, seberapa efektif kontrol itu dibangun, itulah yang nanti akan mempengaruhi yang namanya resiko pengendalian, control risk. Begitu resikonya dibangun, begitu pengendaliannya dibangun, apakah pengendalian itu akan membangun suatu benar-benar pengendalian sehingga resiko yang ada bisa, resiko inherent yang ada bisa kita tekan? Atau ya enggak sih, dengan adanya control risk, dengan adanya internal control, ternyata resikonya masih sama aja. Percuma aja kita bangun internal control kalau kayak seperti itu. Jadi ada inherent risk, dibangun internal control, harapannya adalah resiko pengendalian akan menjadi bagus, tapi ternyata bisa jadi enggak gitu ya. Inherent risk-nya harapannya menjadi yang tadinya 5%, ada pengendalian internal, harapannya kita inherent risk-nya itu menjadi 3%. Turun dong harusnya. Berarti internal kontrolnya efektif. Tapi kalau internal kontrolnya nggak bisa menekan, berarti internal kontrolnya nggak bagus. Dan artinya masih ada nih kontrol risk yang cukup besar, risiko pengendalian yang cukup besar. Karena pengendalian nggak bisa mendeteksi adanya kesalahan. Nah, tadi masalahnya sekarang adalah manajemen bertanggung jawab secara desain dan secara implementasi dalam pengendalian intern. Cuma tadi dia punya keterbatasan juga loh dalam melakukan itu. Dia nggak mungkin melakukan benar-benar ngawasin 100%. Nggak bisa. Karena ada kelemahan juga tadi. Rancangannya bagus, belum tentu implementasinya dilaksanakan. Ada orang yang nggak jalanin, ada orang yang nggak mampu untuk ngejalanin, harus diawasin, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab dari manajemen. Tujuan dari dibangun tadi pengendalian kontrol adalah supaya
proses bisnis taat pada peraturan, pada kebijakan, supaya laporan keuangan lebih bagus, supaya tadi apa, operasionalnya efisien dan efektif. Sehingga dia punya tanggung jawab apa? Desainnya harus dibangun nih, sama implementasinya harus dijaga supaya dijalankan. Tapi nyatanya nggak selalu begitu, sehingga pengendalian internal yang ditujukan untuk menurunkan inherent risk bisa jadi tidak berhasil menurunkan inherent risk. Nah, sedangkan dalam konteks auditor, apa sih hubungannya internal control dengan auditor? Sebenarnya lebih kepada kita mau menghitung pengendaliannya itu efektif atau enggak, sehingga risiko inherent itu terpengaruh nggak dengan adanya pengendalian intern. Nanti kita karena kalau dia masih tinggi atau rendah akan mempengaruhi yang namanya tadi di model risiko adalah plan detection risk dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan. Itu sebenarnya tanggung jawabnya si auditor dalam konteks memahami internal control. Nah, apa aja yang menjadi tanggung jawabnya? Satu, tanggung jawab auditor ya. Tanggung jawab auditor adalah memahami pengendalian intern. Kedua, melakukan pengujian atas pengendalian intern terhadap significant account balance, class of transaction, disclosure ataupun pada asersi statement asersi laporan keuangan. Nah, jadi itu dia harus memahami dulu, terus dia melakukan pengujian nih, kontrol pengujian atas pengendalian intern dalam konteks untuk tadi bisa diterapkan pada akun yang signifikan, bisa diterapkan pada pengujian transaksi, bisa juga dalam konteks pengungkapan ataupun asersi laporan keuangan. Nah, untuk paham tadi pada saat kita belajar memahami apa sih pengendalian internnya perusahaan, paham dulu kita apa aja pengendalian intern yang ada. Ada 5 menurut Koso. Yang pertama adalah control environment, yang kedua adalah risk assessment, yang ketiga adalah kontrol aktivitas, ada information dan komunikasi, serta monitoring. Dengan dibangunnya 5 ini dan 5 ini cukup memadai, diharapkan pengendalian intern akan berjalan efektif. Diharapkan, gitu kan? Kita akan melihat control environment adalah secara luas yang memayungi perusahaan. Jadi misalnya budaya perusahaan itu sendiri, kepemimpinan di perusahaan itu sendiri, kebijakan di perusahaan itu sendiri, integritas, nilai-nilai, komitmen terhadap kompetensi. Nah, itulah yang dimaksud dengan control environment. Bentuknya memang sangat abstrak, tapi ini sangat mempengaruhi jalannya perusahaan. Perusahaan dengan nilai budaya yang baik, dengan komitmen dari pimpinan yang baik, dengan integritas etikal yang baik, value nilai-nilai etika yang baik, tentunya bisa jadi akan menghasilkan suatu proses bisnis di perusahaan dengan cara-cara yang baik. Karena itu akan membangun karakter orang yang baik, orang yang jujur, orang yang takut melakukan kesalahan, orang yang tekun. Itu akan membuat secara nggak langsung akan membuat dalam prosesnya juga mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka tidak berani berbuat salah, mereka akan tekun, mereka akan hati-hati. Nah, risk assessment ada loh proses kita melakukan assessment risiko, penilaian terhadap risiko. Kalau penilaian terhadap risiko dihitung kan berarti sudah berjalan dengan cukup baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak pernah melakukan. Saya punya risiko apa sih di proses bisnis saya, gitu kan? Perusahaan jalan-jalan aja, nggak pernah dihitung risikonya apa, gitu kan? Terus ketiga, kontrol aktivitas. Nah, bentuknya di sini sebutkan 5. Pemisahan tugas dan fungsi, ketepatan autorisasi, adanya dokumen dan pencatatan, adanya pengendalian terhadap secara langsung terhadap aset dan pencatatan,
terus adanya independent check dan performance. Ada ini, kemungkinan berarti kalau ini dibangun, ada pengendalian, berarti inherent risk bisa jadi kita bisa tekan. Terus ada komunikasi, ya. Nah, contoh dari dokumen yang memadai itu ada misalnya pre-number, ada pencatatan tepat waktu, ada penggunaan untuk beberapa fungsi sekaligus, gitu kan. Nah, pada saat yang unsur keempat adalah informasi dan komunikasi. Ini sama sih sebenarnya, bagaimana kita menginisiasi, mencatat, dan itu melaporkan itu, sehingga ada transparansi di dalam setiap kegiatan. Lalu yang terakhir adalah pengendalian intern dalam proses monitoring. Nah, pemahaman kita terhadap 5 unsur itu dalam suatu perusahaan harus dilakukan auditor dalam setiap dia melakukan penugasan. Ini fasenya ada 4. Pertama adalah mendapatkan dokumen untuk memahami seperti apa sih desain pengendaliannya, gitu kan? Dan operasionalnya seperti apa. Terus kedua, menganalisa nih, masih ada nggak resiko dari pengendalian, gitu kan? Oh, udah dibangun, resikonya udah bagus. Oh, tapi kurang ini. Atau pada saat di rancangannya kurang, atau ada yang kurang di rancangannya. Atau sebaliknya, rancangannya udah cukup, tapi mungkin di pelaksanaannya nggak dijalankan. Sama juga bohong, apa yang dibangun tidak dilaksanakan, berarti ada risiko kan. Nah, lalu bicara lakuin dong pengujian. Kalau tadi pemahaman, di satu sisi kemudian kita belajar pengujian, gitu kan. Baru kita hitung tuh, dapat yang namanya dari pengujian itu kita akan dapat yang namanya control risk. Di situ kita akan nentuin berapa sih plan detection risk-nya, gitu kan. Itu prosesnya yang berjalan. Apa yang dilakukan pada saat pemahaman internal control? Biasanya kita akan melakukan pemahaman melalui proses narasi, flowchart, dan internal control questionnaire. Narasi, ada ceritanya, gambarannya sehingga kita paham. Flowchart kita akan memahami secara keseluruhan proses bisnis, karena di dalam flowchart itu kelihatan dari start sampai end. Jadi end to end proses kita tahu persis di flowchart. Kita bisa dapat, oh ada pengendalian apa aja di sana, gitu kan. Nah, internal control questionnaire itu lebih kepada biasanya bentuknya adalah standar. Standar artinya tadi 5 unsur pengendalian itu harus ada, rancangannya ada. Nah, nanti dia tinggal menceklis mana yang ada. Nah, yang nggak ada, itulah berarti rancangan yang tidak ada di dalam pengendalian. Jadi kalau flowchart menggambarkan keseluruhan pengendalian yang ada, kalau internal control questionnaire kita akan dapat pengendalian yang seharusnya ada, tapi tidak dirancang di perusahaan tersebut. Karena tadi, jadi misalnya standarnya ada 10, ternyata di perusahaan itu cuma ada 6, berarti yang 4-nya itu kita anggap bisa jadi ketidakcukupan rancangan pengendalian. Nah, bicara tadi kita adalah understanding of internal control. Kita masuk tahap yang berikutnya, mengevaluasi. Apa sih bedanya mengevaluasi dan memahami? Pada saat kita melakukan pemahaman, understanding tadi, kita melakukan mendata semua kontrol untuk seluruh proses bisnis. Kalau evaluasi, biasanya kita akan fokus pada akun-akun tertentu yang mau kita uji lebih lagi. Gitu. Itu bedanya understanding sama evaluasi. Nah, di sana apa yang kita lakukan di dalam proses evaluasi? Kita update dan evaluasi hasil dari evaluasi auditor tahun sebelumnya, gitu kan. Terus kita buat juga inquiries, kita periksa dokumen dan record, kita observe, kita melakukan yang namanya perform walkthrough, kita melakukan walkthrough.
Observe kita mengamati. Kalau walkthrough kita ngikutin tuh dari akhir sampai dari awal sampai akhirnya suatu proses gitu. Bersama-sama. Kalau observe kita mengamati dari jauh. Itu bedanya. Itu yang dilakukan dalam proses evaluasi. Nah, setelah itu kita menghitung berapa sih resikonya. Gimana caranya ngitung? Biasanya kita pakai yang namanya control risk matrix. Control risk matrix itu akan bercerita di sini pada saat kita mengakses, kita akan tahu nih kira-kira bisa diperiksa apa enggak sih ini perusahaannya. Jadi kalau misalnya ternyata nggak ada pengendalian, contoh, nggak ada pencatatan, apa kita bisa periksa perusahaannya? Berarti kita nggak bisa perusahaan itu kita periksa, gitu kan? Terus kita mengakses risk control dalam artian untuk memahami juga pengendalian yang ada, ya kan, yang sudah dilaksanakan. Nah, risk control matrix biasanya dibikin berdasarkan audit objektifnya, asersinya apa, gitu kan? Misalnya kita bicara tentang sales, gitu kan? Kita akan identifikasi asersinya, asersi kelengkapan, keakuratan, keberadaan, gitu kan? Nah, terhadap asersi itu dia punya kontrol apa aja, ya kan? Begitu dia nggak punya kontrol, kita lihat kontrolnya kurang di mana. Disinilah kita nilai dia kontrolnya itu cuma kekurangan kontrol biasa, atau signifikan defisiensi, atau material weakness. Itu yang nanti kita lihat. Jadi dia nentuin dulu nih, audit objektifnya apa, asersinya gitu kan. Misalnya tadi keberadaan terhadap sales gitu kan. Terus kita identifikasi misalnya salesnya, faktur, brand number, ada pemisahan fungsi antara petugas yang membuat faktur dengan yang melakukan pengiriman barang, misalnya seperti itu. Terus misalnya otorisasi pengiriman barang itu dilakukan oleh orang yang terpisah dari bagian gudang misalnya gitu. Nah, dari situ kita baru lihat, oh ada yang kurang atau enggak, kita akses. Dari situ kita akan tentukan, ini sebenarnya kalaupun ada kelemahan, dia material nggak sih? Signifikan material kah? Atau di sini cuma defisiensi aja, atau signifikan defisiensi, atau material weakness. Ini urutannya dari yang rendah sampai yang sedang. Kontrol defisiensi dulu, ada kekurangan kontrol, tapi nggak menyebabkan apa-apa sih, karena mungkin sudah ada substantif, sudah ada pengendalian penggantinya. Terus atau signifikan defisiensi, biasanya 1 atau 2 lebih nih yang kurang, tapi nggak terlalu berpengaruh banget. Tapi ada yang ketiga, material weakness, pengendaliannya nggak jalan, sehingga informasi yang disajikan bisa jadi sangat salah, ya. Nah, kita lihatnya ukurannya apa? Dari jumlah sama dari keseringan terjadinya kesalahan. Kalau dia jumlahnya kecil, kesalahannya juga nggak sering terjadi, berarti kita masuk ke kontrol defisiensi. Tapi jumlahnya besar dan cukup sering terjadi, berarti itu jadi material weakness. Itu mungkin terkait dari kita pada saat melakukan simpulan pada saat melakukan evaluasi pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Nah, kalau memang ternyata tadi ada kekurangan, kita komunikasi sama perusahaan, gitu ya, supaya itu diperbaiki. Nah, terus ada lagi nih yang namanya test of control. Efektivitasnya dari kontrol itu dilakukan dengan test of control. Nah, ini dilakukannya dengan cara hampir sama juga. Wawancara, memeriksa dokumen, reperform, sama observe. Tadi bedanya kalau di sini adalah reperform, kalau tadi dievaluasi, kita hanya melakukan walkthrough, ya kan? Kalau di test of control kita melakukan
reperform. Nah, ini yang dilakukan adalah pakai hasil tahun lalu, gitu kan. Terus kita hanya mengetes yang significant risk, dan kita mengetesnya untuk seluruh audit period. Jadi, tadi ada sedikit yang kurang pas, waktu evaluasi. Jadi understanding, terus ada tadi evaluasi. Itu dilakukan, evaluasi itu dilakukan untuk semua prosedur, gitu, semua pengendalian. Tapi kalau nanti pengujian, ini lebih kepada tadi akun-akun yang salah, akun-akun yang kita rasa masih ada defisiensi yang kita perlu dalamin lebih lagi. Jadi kita akan lihat, kalau tadi evaluasi, kita mungkin akan lihat semuanya, tapi cuma misalnya 1-2 sampling aja, 1-2 sampling dokumen. Kalau di sini enggak, kita mungkin akan ambil sampling yang lebih banyak, gitu kan. Dan tadi hanya untuk yang resikonya besar, dan biasanya mencakup untuk seluruh periode Januari sampai Desember. Kalau tadi evaluasi, kita cuma dalam rangka memahami aja sih, dengan sampling yang sangat relatif kecil tadi. Bukti pelaksanaannya juga cuma dari tanya jawab, gitu kan, analisa dokumen, observasi, dan walkthrough. Sedangkan kalau di pengujian ini, kita tadi bukan cuma walkthrough, tapi kita melakukan reperformance. Itu tambahannya. Nah, dari situ barulah kita bisa dapat tadi berapa sih sebenarnya resiko pengendalian. Nah, resiko pengendaliannya adalah pada saat pengendalian itu tidak efektif. Kalau pengendaliannya nggak efektif, berarti control risk-nya masih tinggi. Ya kan? Inherent risk tinggi, control risk-nya masih tinggi, berarti dia nggak bisa ngedeteksi kan? Berarti plan detection-nya tinggi, karena dia nggak bisa plan detection-nya rendah, karena dia nggak bisa mendeteksi. Sehingga tadi balik lagi, auditnya, bukti auditnya harus menjadi banyak. Mungkin itu yang perlu dipahami dalam konteks kita memahami apa sih model resiko audit. Model resiko audit tadi, plan detection risk, besar kecilnya akan mempengaruhi berapa banyak bukti audit yang akan di audit. Kalau dia bisa mendeteksi, artinya plan detection risk-nya bisa dia mendeteksi rendah, berarti bukti auditnya dia nggak bisa mendeteksi. Begitu dia plan detection-nya adalah tidak bisa menangkap adanya kesalahan, tidak bisa mendeteksi adanya kesalahan, berarti resikonya itu adalah rendah, berarti kita pakai bukti audit yang tinggi. Ya. Pada saat inherent risk tinggi, terus internal control juga nggak bisa ngebangun, sehingga internal controlnya juga resikonya juga masih tinggi, masih banyak kesalahan. Di inherent risk masih banyak kesalahan, di resikonya tinggi, di internal control nggak jalan, sehingga kesalahan masih banyak, gitu kan. Otomatis si detection risk-nya dia nggak bisa ngedeteksi adanya kesalahan, detection risk-nya menjadi rendah, iya kan. Resiko tinggi, detection risk-nya dia nggak bisa, jadi detection resikonya rendah, nggak bisa ngedeteksi, rendah banget, gitu kan. Berarti kita bicara bukti audit yang banyak. Sama tadi seperti inherent risk-nya tinggi, tapi internal control-nya bagus, sehingga dia bisa mendeteksi nih, cepet, ya kan? Detection-nya tinggi, ya kita nggak perlu juga kali bukti audit yang besar. Kita bukti auditnya sedang aja. Mungkin itu sedikit sambil coba didengarkan untuk dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau misalnya memang ada yang masih perlu ditanyakan. Terima kasih.